Halo semuanya, nama saya Stella Novianti. Saya dari UIB 1B UMK. Hari ini akan menjelaskan tentang riwayat Buddha Gautama. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang merupakan pendiri agama Buddha. Siddhartha dikenal sebagai Shakyamuni atau orang bijak kaum Sakya dan sebagai sang Tathagata. Kelahiran Siddhartha Gautama. Buddha Gautama dilahirkan nama Siddhartha Gautama yang dilahir di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara pada 623 Masehi. Nama Siddhartha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang mencapai segala cita-citanya. Sedangkan Gautama berasal dari leluhur yang merupakan guru terkenal. Dalam buku Guru Agung Buddha Gautama 2012 karya Dion P. Sihorang, Siddhartha merupakan putra raja dan disebut sebagai pangeran. Ayah Siddhartha bernama Sihodana yang berasal dari suku Sakya. Anggota dari kelas Ksatria, adalah seorang raja di kota Kapilawatsu, Jambudvipa. Sementara ibunya bernama Mahamaya. Saat Siddhartha lahir, dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Masa kecil Siddhartha Gautama. Sejak kecil, Siddhartha Gautama adalah anak yang cerdas dan sangat pandai. Pada usia 7 tahun, Siddhartha memiliki 3 kolam bunga teratai, yakni kolam bunga teratai berwarna biru, Upala, kolam bunga teratai berwarna merah, Maduma, dan kolam bunga teratai berwarna putih, Pundarika. Pada saat itu, Siddhartha sudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dengan baik. Pada usia 16 tahun, Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara. Pada usia itu juga, Pangeran Siddhartha memiliki 3 istana, yakni Istana Musim Dingin, Kama, Istana Musim Panas, Surama, dan Istana Musim Hujan, Subha. Sudah dikamalkan. Saat Siddhartha lahir, ayahnya bertanya kepada Kama bernama Asita mengenai masa depannya. Sang Kama merasa terpesona ketika melihat Siddhartha. Rama melihat 32 tanda pada tubuh sang bayi yang merupakan petanda orang tentang kehidupan yang agung di masa depan. Rama mengatakan kepada raja bahwa anak itu mungkin akan menjadi pemimpin yang sangat hebat, mungkin juga menjadi Cakrawati atau Maharaja seluruh India. Kalau saja anak tersebut menguasai kearifan mengenai cara-cara duniawi, sedangkan anak tersebut bisa menjalani kehidupan religius, maka tanda yang sama juga memperlihatkan bahwa akan dengan mudah menjadi pertama yang mulia. Ketika hal itu dihubungkan dengan keturunannya yang mulia, maka mungkin bisa menjadi penyelamat dunia. Rama juga menyatakan penyesalannya bahwa anak tersebut tidak akan bisa hidup cukup lama untuk mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan penuh yang tumbuh dalam diri anak yang agung ini. Kata-kata Rama membuat Raja Siddhodana merasa was-was dan tidak tenang. Raja khawatir jika Siddhartha akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa. Raja lebih memilih anaknya untuk mewarisi kekuasaannya sebagai raja, bukannya sebagai pertapa. Menjadi Buddha. Ada 4 hal yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha Gautama, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Bila tidak, Siddhartha akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Pada suatu hari, Siddhartha minta izin untuk berjalan keluar istana. Di jalanan Kapilavastu menemukan 4 kondisi yang berarti, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Ia merasa sedih dan bertanya pada diri sendiri. Tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam itu selama hidupnya.
Ia berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban itu. Ia pergi untuk menjadi seorang petapa yang bertujuan menemukan cara buat menghilangnya penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Perjuangan Siddhartha dalam memaknai kehidupan dan mengupayakan terciptanya bangunan spiritualitas yang paripurna merupakan perjuangan yang berangkat dari hati nurani dan akal budi. Siddhartha kemudian meditasi menggunakan berbagai guru spiritual yang membimbingnya. Ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Penderitaan Siddhartha ketika meninggal untuk hidup dan belajar sama para petapa Hindu merupakan suatu petualangan spiritual yang menakjubkan. Setelah 6 tahun, konon beliau mendapatkan kenyataan bahwa bertapa dengan menyiksa diri maupun hidup terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban akan sesuatu hal yang mampu melampaui penderitaan dan karma. Pemikiran seperti itu dianggap menyimpang dari aliran Hindu pada masa itu, sehingga ia pun pengembaraan ke sebelah selatan India untuk mencari prinsip-prinsip spiritual yang dapat membentuk fondasi Buddhisme. Pada akhirnya di bawah pohon Bodhi, ia memperoleh apa yang dicita-citakannya, yakni ajaran tentang sebab akibat penderitaan dan cara-cara mendapatkan kelepasan yang tersimpul dan dalam pandangan filosofis. Petapa Siddhartha telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sambuddha atau Sama Sambuddha. Tepat pada saat bulan purnama Sidhi di bulan Waisak, ketika ia berusia 35 tahun, saat mencapai pencerahan sempurna, tubuh Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha dengan warna biru nila yang berarti bakti, kuning pita yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan, warna merah lohita yang berarti kasih sayang dan belas kasih, putih avadatta mengandung arti suci, jingga Mangasta berarti semangat, dan campuran sinar tersebut Prabhavasara, penyebaran ajaran agama Buddha. Buddha Gautama mendapat gelar setelah mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata. Ia telah datang, ia yang telah pergi, Sugata yang maha tahu, Bhagawa yang agung. Setelah itu, Sang Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Taman Rusa, isipatan sanad kepada 5 pertama yang dulu menjadi rekan saat bertapa menyiksa diri. Selama 45 tahun, ia menyampaikan khotbahnya demi kebahagiaan umat Buddha, umat manusia, hingga memasuki Mahaparinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun. Ia menyadari bahwa 3 bulan setelahnya akan mencapai parinibbana atau parinirvana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Isi khotbahnya adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Dilansir Encyclopedia Britannica, Buddha adalah salah satu dari banyak julukan seorang guru yang tinggal di India Utara sekitar abad ke-6 dan ke-4 sebelum era bersama. Para pengikutnya yang dikenal sebagai umat Buddha menyebarkan agama yang sekarang dikenal sebagai agama Buddha. Gelar Buddha digunakan oleh sejumlah kelompok agama di India kuno dan memiliki banyak makna.